Selamat datang di Riki Bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang dengan saya pasti akan semakin suka. Halo, saya Via Sensei. Ketemu lagi di video pembahasan GOI JLPTN 3. Hari ini kita akan membahas 10 GOI atau 10 kosakata katakana nih minasan. Apakah ada kosakata yang familiar minasan? Di sini ada kosakata down, ada plus, ada minus, ada imeji. Sering dengar pastinya imeji ya. Lalu ada office, lalu ada ruru. Nah, ini kan sebetulnya ada padanan-padanannya dalam bahasa Jepang yang minasanya kosakata ini. Tapi kenapa sih digunakan juga dalam bahasa Jepang? Yuk kita cari tahu dengan mendengarkan penjelasan dari saya. Untuk kosakata yang pertama minasang, ini ada kosakata down. Apa sih down ini? Biasanya ada suru di belakangnya. Down suru. Ini dari kata atau kosakata bahasa Inggris down ya, turun nih minasang ya. Tapi apakah punya arti turun yang mana nih untuk down ini? Oke, kita bisa lihat dulu contoh kalimatnya nih minasang. Ada kalimat misalnya konteksnya itu shigoto. Kalau dalam konteks pekerjaan, contohnya ini nih kalimatnya. Imeji, down. Kemudian juga ada zairyo no kosto. Bisa juga ini ya, uriage. Jadi kalau dalam konteks pekerjaan bisa menggunakan down atau turun atau menurun ini untuk misalnya imeji. Image-nya turun, karena ini ya, image-nya down, karena. Terus juga ada zairyo no kosto, ini biaya bahan-bahan turun, pakainya down juga. Terus uriage, penjualan, grafiknya menurun, pakainya down juga. Bisa ya semuanya menggunakan down ini untuk konteks shigoto atau pekerjaan. Kalau untuk konteks nichijou atau sehari-hari, biasanya down itu dipakai buat speedo. Speed. I am speed. Speedo down, kecepatan menurun. Terus bisa juga tairyoku. Tairyoku down. Kekuatan atau kekuatan fisik, kekuatan tubuh. Bisa juga tension down. Gitu ya, semangatnya menurun. Gitu. Jadi down ini artinya menurun. Berikutnya ada kosakata plus dan minus. Bisa plus suru, bisa juga minus suru. Bisa ditambahin suru minasan di belakangnya. Kenapa? Jadi kata kerja dong. Yuk kita lihat ya contoh kalimatnya. Ini ada kalimat ryori ni skoshi ninniku o plus suru to daibu oishiku naru. Jadi plus suru ini artinya menambahkan. Oke, menambahkan. Jadi plus itu tambah, minus itu kurang. Jadi kalau plus suru menambahkan seperti ini ya. Misalnya menambahkan ninniku, menambahkan bawang putih ke dalam masakan, sehingga rasanya menjadi cukup enak. Jadi purasusuru di sini punya arti tasu to, menambahkan, atau kuaeru to, menambahkan juga. Kemudian purasu ni naru ya, ada juga purasu dan mainasu tapi belakangnya menggunakan ni naru. Kalau tadi kan menggunakan suru, kalau ini menggunakan ni naru. Kalau ni naru kan berarti menjadi ya, menjadi purasu atau menjadi mainasu. Ini punya arti yakunitatsu. Kalau purasu ni naru ini berarti menjadi berguna. Kalau purasu ni naru ya. Kalau mainasu ni naru berarti jadi tidak berguna. Oke, harap diingat baik-baik minasan ya. Contohnya pada kalimat ini nih. Tolong kalian pilih mana yang menggunakan purasu, mana yang menggunakan mainasu. Tolong ya. Kita baca dulu kalimatnya bersama-sama. Ini ada kalimat kono keiken wa kitto minasan no jinsei ni nani-nani ni narimasu. Apa nih kira-kira minasan? Pengalaman ini pasti akan menjadi bla 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 untuk kehidupan kalian. Kalau pengalaman berarti biasanya apa minasan? Ini nih. Memperbanyak pengalaman. Hai, purasu ni narimashita. Akan berguna tuh pengalaman tuh buat kehidupan kalian. Oke, berarti kalau kalimat kedua ini jawabannya yang minus. Konna koto o shite itara anata ni totte minus ni narimasu yo. Kalau kamu ngelakuin hal ini tuh minus banget buat kamu, minus ini narimasu. Ini tuh gak akan berguna atau gak akan ada gunanya buat kamu, begitu. Lanjut minasan, kosakata berikutnya ada kosakata nani-nani o imeji atau kosakata imeji. Bisa kita pakai suru di belakangnya, imeji suru. Ini dari kosakata bahasa Inggris apa? Hai, image.
Image itu apa? Imajinasi. Imajinasi. Membayangkan ya, jadi imajisuru itu artinya membayangkan. Kalau imaji doang berarti bisa punya arti visualisasi, bayangan, atau gambaran. Seperti pada contoh kalimat ini. Watashi wa kono kyoku kara hiroi umi yo imeji shita. Jadi saya tuh ketika mendengarkan lagu ini tuh membayangkan lautan yang luas. Gitu. Jadi imaji di sini membayangkan atau memvisualisasikan sesuatu. Sama seperti sozo shita ya minasan ya, imeji shita ini membayangkan. Baik, selanjutnya ada kosakata kontesto. Kontesto ini tentu saja dari kosakata bahasa Inggris apa minasan? Hai, kontes. Tapi kalau dalam bahasa Jepang biasanya kontesto ini punya arti kayak perlombaan gitu. Contohnya di sini ada kalimat Gaikokugo speech kontesto de yūshou shita. Saya menang di kontes speech bahasa asing. Jadi kontesto di sini lebih mirip atau punya arti kalau dalam bahasa Indonesia tuh lomba gitu ya. Masih lanjut lagi ada kosakata masukomi. Masukomi ini apa sih minasan? Masukomi ini sebetulnya singkatan minasan dari masu communication. Nih, masu communication. Artinya adalah media massa nih. Contohnya misalnya TV, kemudian koran, terus sekarang mungkin YouTube juga bisa masuk media massa ya sekarang ya. Contohnya pada kalimat kono jiken wa masukomi ni chumoku sarete iru. Wow, kasus ini tuh menjadi perbincangan atau menjadi fokus di media massa. Berikutnya juga ada kalimat masukomi kankei no shigoto ga shitai. Saya pengen kerja yang berhubungan dengan media massa. Entah itu misalnya jadi wartawan atau misalnya jadi pembawa berita, itu masukomi kankei no shigoto. Lanjutnya minasan, ini kita lihat gambar berikut ini ya, ada percakapan antara si anak kecil dengan kakeknya nih. Ini si anaknya ngomong apa ke kakeknya? Kore mite, lihat ini. SNS ni up shiyou. Oh, tomodachi no kyouka moratta. Oh, jadi ini si anaknya kayak, lihat deh ini lucu ya fotonya gitu ya. Ayo kita upload di internet, kita upload di medsos. Terus si kakeknya nanya, tomodachi no kyouka moratta? Udah dapat izin dari temannya belum? Kalau kita mau upload foto sama teman harus tanya temannya dulu, karena berhubungan dengan buraibashi. Apa itu buraibashi? Dari bahasa Inggris privacy. Oke. Privacy atau buraibashi ini artinya ya privasi atau hal-hal yang berkaitan dengan privasi atau pribadi seseorang. Gendai atau jouhou shakai de wa kojin no privacy ga mamorarenai koto ga oi. Di zaman sekarang ini minasan ya, banyak pribadi yang kayak enggak melindungi privasinya sendiri gitu, atau banyak orang-orang yang privasinya tidak terjaga seperti itu. Mamorarenai. Bahaya minasan ne, privacy wa ne. Kosakata berikutnya ada kosakata office. Apa itu office? Tentu saja dari kosakata bahasa Inggris yang artinya office, kantor ya. Oke. Ada office ruang kantor, ada office gai. Ini office gai ini kayak apa ya? Kalau di Jakarta tuh kayak SCBD, kayak komplek perkantoran gitu. Lalu ada juga office biru. Nah, kalau office biru ini tuh gedung perkantoran, gedung-gedung tinggi itu loh. Kalau office gai ini tuh kayak kompleks perkantoran gitu. Nah, kalau office itu adalah kantor atau ruang kantor. Hai, lanjut minasan ya. Ada kosakata duru. Duru ini dari kata bahasa Inggris apa minasan? Contohnya di sini kita lihat ada kalimat sakka no ruru o oboeru. Wih, apanya sakka nih? Ruru itu hai dari rule, yaitu peraturan. Mengingat peraturan permainan sepak bola. Peraturan itu kan kalau dalam bahasa Jepang ada versi bahasa Jepang nih minasan ya. Masih ingat nggak apa hayo? Apa hayo? Coba tulis di kolom komentar. Berikutnya, ruru juga bisa digunakan dalam konteks kalimat seperti ini. Kotsururu o mamoru. Menjaga atau mematuhi peraturan lalu lintas. Bisa juga sama artinya dengan kotsururu ni shitagau. Mematuhi juga ya. Berikutnya ada nani-nani ni ihang suru. Lalu bisa juga nani-nani wo yaguru. Nah, ini juga bisa menggunakan ruru. Nah, ruru ni ihang suru. Berarti tidak menaati peraturan.
Ruru wo yaburu juga sama, tidak menaati peraturan juga. Kan peraturan itu dalam bahasa Jepang ada versi bahasa Jepangnya apa tuh? Nah ini minasan, bahasa Jepangnya untuk peraturan adalah kisoku. Terus apa bedanya sama ruru? Kan ruru juga peraturan ya. Kita lihat bedanya apa minasan ya. Kalau ruru itu nichijo, kemudian sports. Jadi ruru itu peraturan yang pakai katakana ini. Itu biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam olahraga gitu. Jadi terus ruru ini juga lebih ringan minasan penggunaannya ya. Jadi misalnya kayak aturan yang kayak diketahui oleh 2 orang aja gitu atau oleh 1 tim aja misalnya kayak gitu. Tapi kalau kisoku ini lebih berat. Jadi biasanya di konteks perusahaan kaisha atau di konteks perkumpulan orang atau kelompok gitu. Jadi lebih katai gitu, lebih ketat biasanya. Misalnya kayak gakko no kisoku, misalnya peraturan sekolah, peraturan kantor, peraturan pemerintah itu kan lebih ketat daripada ruru. Lanjut minasan ya, kosakata berikutnya ada kosakata mana. Ini dari kosakata bahasa Inggris manner. Here's how to eat rice. Now in Manner itu apa? Tata krama dan sopan santun ya. Contohnya ada kalimat mana ga ii, berarti dia manner atau sopan santunnya itu bagus. onto the back of the fork and eat like so. Anggun dan slay, mana ga ii. Tapi kalau kayak gini nih, buset dah berantakan bener ya. Ini mana ga warui nih. Tidak punya tata krama. Selain mana yang punya tata krama, sopan santun, bisa juga digunakan dalam kalimat seperti ini minasan. Tosho mande mana o mamorimashou. Yuk kita mematuhi sopan santun atau tata krama di toshokan gitu. Nah, jadi misalnya ada peraturan atau tata krama di sebuah ruangan, nah kalian bisa menggunakan mana ini juga. Nah, selain sopan santun dan tata krama juga bisa punya arti kayak sikap yang berdasarkan peraturan tertentu gitu. Misalnya sih ada mana ga waru, ini kan dari cara makan berantakan ya. Tapi ada juga kayak misalnya nih gomino poi sute gitu ya, kayak buang sampah sembarangan gitu. Terus misalnya warikomi koi gitu, kayak menyela antrian gitu. Nah itu mannernya itu buruk gitu nih. Jadi mannernya buruk ini lebih jelek konteksnya atau image-nya daripada managa warui ini. Seperti itu. Nah, jadi ini lebih ke kayak enggak mematuhi tata krama yang disepakati oleh orang. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, yuk kita kerjakan kuisnya. Langsung aja masuk ke kuis nomor 1. Tolong minasang cari kata kerja yang sama untuk kalimat yang diberi warna merah ini nih. Ada mainasu sareta. Oke, ini kalimatnya tatsan yasumi sugita no de kyuryo kara mainasu sareta. Karena kebanyakan ngambil cuti, jadi diapain nih dari gajinya. Oke, silakan pilih minasang ya untuk jawaban kata kerja yang tepat. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana minasang mainasu sareta gajinya hai hikareta. Dipotong gaji. Sama dengan mainasu sareta. Kalau yang nomor 1 agata bukan yang malah naik gaji ya. Tasareta gak bisa juga ya, ini bukan buat gaji dan gak sama artinya dengan mainasu sareta. Sagata juga bukan ya, turun ya. Kalau turun gaji itu kan berarti turun terus sampai nanti. Ini kan kayak cuma keambil beberapa gajinya nominalnya karena cuti. Lanjut ke kuis yang kedua minasang. Tolong minasang jawab, ini gak ada pilihan jawabannya ya. Imirai wo souzou suru. Apa sih souzou suru ini? Membayangkan ya. Kosakatanya apa yang pakai katakana yang tadi kita pelajari? Minasang, saya hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana minasang? Hai, imeji suru. Membayangkan. Ya, sama seperti souzou suru. Membayangkan masa depan yang baik minasang, akhirnya 10 kosakata sudah kita bahas. Gimana minasang, sudah paham artinya? Sudah bisa menggunakannya dengan baik? Kalau belum, tidak usah khawatir. Kita mulai dari awal, dengarkan lagi penjelasannya, kerjakan kuisnya. Semoga kalian bisa memahami 10 kosakata di video kali ini dengan lebih baik. Sampai ketemu di video berikutnya minasang. Mata ne!